Halo, selamat malam. Jumpa kembali dengan renungan malam. Malam-malam hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang agak berbeda karena ini adalah sebuah tanggapan terhadap sesuatu yang cukup viral pada waktu-waktu ini, yaitu tentang akhir zaman. Nah, akhir zaman selalu diidentikan dengan bencana alam, antikristus dan tanda 666. Beberapa waktu yang lalu, saya menonton sebuah postingan video dari beberapa orang yang memiliki jabatan khusus di gereja maupun di salah satu sekolah tinggi teologi. Keduanya berpendapat bahwa akhir zaman ada hubungannya dengan COVID-19 dan microchip serta Bill Gates. Beberapa orang bertanya mengenai teori konspirasi yang menghubungkan antara akhir zaman, antikristus, COVID-19, dan Bill Gates. Mereka berpendapat bahwa Bill Gates dihubungkan dengan antikristus yang ingin menanamkan microchip di tangan semua orang sehingga COVID-19 atau orang-orang yang terkena COVID-19 bisa dideteksi dengan jaringan komputer. Mereka juga bisa dipantau suhu tubuhnya dengan microchip ini. Namun microchip ini juga digunakan untuk berbelanja karena sejak adanya COVID-19 pembayaran non tunai menjadi sangat berisiko sebagai sarana penularan virus corona ini. Nah, berhubungan dengan itu nantinya ke depannya berdasarkan teori ini atau ramalan ini, menurut pendapat mereka bahwa akan ada rekening bersama untuk satu dunia yang akan dihubungkan dengan jaringan antikristus yang akan mengendalikan perdagangan. Mereka yang tidak punya tanda 666 di tangan mereka, maka mereka tidak bisa berbelanja atau menjual dan membeli barang. Tetapi apakah benar semua pendapat ini? Itu pertanyaannya. Apakah benar kehadiran COVID-19 merupakan tanda akhir zaman? Apakah benar juga bahwa microchip merupakan manifestasi antikristus? Apakah Bill Gates yang kaya raya dan pintar itu adalah orang yang akan menguasai seluruh dunia melalui kekuasaan dan kepintarannya? Saya bisa membahas kepingan-kepingan informasi ini dari berbagai sudut, baik secara sosial, ekonomi, politik, atau agama. Tetapi hal itu tentu harus berhubungan dengan aspek teologi dan biblika. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan hanya membahas secara singkat mengenai sisi teologis dan biblika mengenai akhir zaman. Nah, secara biblika, mengenai penamaan 666 itu dalam sejarah Alkitab merujuk pada Kaisar Nero atau kaisar-kaisar dari orang-orang yang menganiaya orang Kristen dengan kejam. Namun, apakah hal itu bisa dipakai sebagai sebuah rujukan pada Bill Gates? Apakah Bill Gates menolak kekristenan dan menganiaya orang-orang Kristen? Apakah sekarang ada yang sudah bisa membuktikan bahwa Bill Gates merupakan musuh kekristenan secara ideologis atau juga secara praksis? Ini sebuah pertanyaan terbuka dan sampai hari ini belum ada orang yang mampu membuktikannya. Dan mengenai akhir zaman, karena ada COVID, itu sesuatu yang sebetulnya mudah diruntuhkan karena sepanjang sejarah dunia selalu ada pandemik yang terjadi di dunia ini. Tetapi dunia belum berakhir sampai sekarang. Tapi mungkinkah COVID menjadi pandemik terakhir, penanda akhir zaman? Jika ada yang berani mengatakan demikian, maka ia mampu memprediksi kedatangan Kristus. Hal ini jelas tidak benar karena tidak ada yang mampu memprediksi akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman bisa menjadi indikatornya, tetapi tanda-tanda itu bukan sebuah hitungan pasti mengenai kapan akhir zaman akan terjadi atau kedatangan Kristus itu akan terjadi. Secara teologis, jika seseorang mudah mengaitkan kepingan-kepingan informasi yang sekarang yang sedang bertebaran di media sosial dan kemudian ia mengatakan bahwa akhir zaman sudah dekat, maka kedatangan Kristus pun akan mudah diprediksi karena akhir zaman dan kedatangan Kristus selalu berdekatan. Kristus akan datang untuk menghakimi mereka yang jahat dan menyelamatkan mereka yang percaya pada Kristus. Tapi sampai sekarang mereka meramalkan kedatangan Kristus. Mereka yang meramalkan kedatangan Kristus tidak satu pun berhasil menetapkan tanggal dan harinya dengan tepat karena memang hanya Allah Bapa yang tahu kapan ia akan mengakhiri dunia dan Kristus akan datang kembali.
hati-hati dengan penggunaan istilah antikristus, karena kita bisa mempersempit sebuah organisasi atau makna yang terkandung di dalam istilah tersebut, sehingga kita tidak memperhatikan hal-hal yang lain yang merupakan sebuah bentuk roh antikristus. Contohnya aborsi merupakan bentuk antikristus, karena orang yang melakukannya telah melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia, dan itu adalah melawan hukum Allah, anti Allah dan anti Kristus. Contoh lain, tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga anti Kristus. Hal ini didasarkan pada 1 Yohanes 2 ayat 22, mereka menyangkal Bapa, baik Bapa maupun Anak, dan 1 Yohanes 4 ayat 2. Jadi ini sebuah prinsip yang harus dipakai dalam memahami istilah ini. Istilah ini tidak merujuk pada satu atau dua pribadi atau organisasi secara spesifik, tetapi ini adalah ukuran yang bisa digunakan untuk semua orang yang tidak percaya bahwa mereka memiliki roh anti-Kristus. Lalu bagaimanakah orang Kristen memaknai kondisi yang sekarang terjadi? COVID ini dan isu mengenai anti-Kristus, bagaimanakah kita harus memaknainya? Setiap zaman tentunya, jika ada pandemik, bagaimana kita memaknai hal tersebut? Kita harus memaknai setiap zaman seperti zaman itu adalah zaman terakhir. Kenapa? Supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan pengharapan dan hati yang benar di hadapan Allah, bukan berarti harus meninggalkan pekerjaan dan kemudian menyendiri di dalam gua dan menantikan Kristus di sana. Kita menjual semua harta kita dan kita serahkan kepada gereja dan kita hidup menyendiri di satu tempat yang terisolasi. Bukan seperti itu. Kita tetap bisa bekerja, tetapi di dalam pekerjaan itu kita memosisikan hati kita benar di hadapan Allah, dan hidup kita, praktis hidup kita juga sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir adalah kita menantikan akhir zaman tidak seperti orang-orang yang tidak percaya menantikan akhir zaman. Kita menantikan akhir zaman sebagai hari keselamatan, bukan kebinasaan. Alkitab berkata bahwa Kristus akan datang di akhir zaman untuk menunjukkan kemuliaan kerajaannya dan membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Jadi, berjaga-jagalah dan bijaklah dalam berpikir dalam menanggapi tanda-tanda akhir zaman. Amin.